saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan iman berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. mari dengan iman berkata, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. mari Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, jadi terobosan-terobosan, tembok-tembok runtuh, benteng-benteng roboh, kemustahilan itu tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yes, yes, mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang yang mengalami mujizat, tetapi kami mau dengan mata kami sendiri. Kami melihat Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup kami. Mujizat dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan kami pembuat mujizat. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Karena Engkau ajaib buat kami ya Tuhan. Maka pagi hari ini nyatakan buat kami. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Bukakan pintu-pintu yang tertutup. Bagi yang mengalami jalan buntu. Karuniakan hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya tahun ini adalah tahun terobosan dan pemulihan. Tahun terobosan dan pemulihan. Terima kasih. Berikan kepada kami benih yang baik. Ya Tuhan. Oh si katakara basyikir itu. Hei si
tikira takara base kere tikira baba base. Tikiri tikira base hebe sikio takura. Dipato nama takara la base tikira mato sekara baba baba takara la base. Oh, haleluya. Oh, rabasi. Isara baba baba takara la base. Imato tono moshere hekere tikini mishya. Ora bashi hekere tikini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami. Seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Seperti domba gembala kepada domba-dombanya. Dan berbicaralah hati kami terbuka. Karuniakan roh hikmat, pengertian dan wahyu buat kami. Sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Lalu Tuhan izinkan kami melewati jalan yang berliku, melewati padang gurun, melewati jalan yang sunyi. Tetapi kami percaya Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Karena Engkau Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kepada Dia sama-sama katakan amin. Amin. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saya percaya semua bersukacita. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Sukacitamu penuh hari ini. Haleluya. Saudara, saya hari ini akan bagikan dengan tema hidup dalam perjanjian. Perjanjian ini dalam yang dimaksud bukan promise tapi covenant. Ikat janji. Berarti ada dua pihak. Kalau perjanjian itu dua pihak yang sepakat. Ya. Mari kita lihat dulu di dalam Satu Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita setiap bulan minimal sekali ya, mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah sebuah tindakan iman kita karena kita mempercayai bahwa kita ini di dalam covenant, di dalam ikat janji itu. Di dalam ayat 25 dikatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Karena Rasul Paulus itu mengutip dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Jadi saudara, kita ini berada di dalam perjanjian darah. Di dalam sebuah perjanjian itu ada efek, ada dampak, ada berkat yang mengikuti, tapi juga ada
konsekuensi-konsekuensi, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara, tentang perjanjian darah ini ditulis di dalam Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Dikatakan begini, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi perjanjian darah ini, saudara. Saya dan saudara ketika oleh iman percaya kepada Kristus, kita ini terikat dengan perjanjian darah. Nah, perjanjian itu, saudara, ketika dikerjakan akan membawa dampak, yaitu berkat. Tapi ketika kita mengingkari perjanjian itu, ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti. Kalau saudara memperhatikan banyak kasus-kasus hukum, ya, itu karena pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Pasti ditunjukkan kesalahannya di pasal berapa. Gitu. Nah, seringkali banyak orang itu ketika mengalami problem, dia tidak mencari aku ini melanggar perjanjian di mana. Gitu. Kalau saudara perhatikan, saudara, di dalam Alkitab ini, selalu kita melihat, menemukan Daud, ya, ketika negerinya mengalami kekeringan, saudara, dia bertanya kepada Tuhan, bangsaku itu membuat kesalahan terhadap perjanjian apa? Dan ternyata menemukan di zaman Saul itu, dia pernah apa? Membantai, saudara. Darah ini. Sehingga anaknya Saul, dia bilang sama orang-orang Gibeon itu ya, bilang, apa yang ingin kau lakukan? Anak-anaknya Saul bayar darah, dan akhirnya berhentilah kekeringan itu. Ada sebuah dampak ketika orang mengingkari sebuah perjanjian. Mari kita lihat, saudara, kembali di dalam 1 Korintus 11 itu. Jadi saudara, kita dengan Tuhan itu hidup ini karena apa? Ada sebuah covenant, ada sebuah perjanjian. Yaitu darah Kristus. Iman kita ini ada di situ, saudara. Sehingga apa, saudara? Iblis ini tidak bisa melanggar masuk dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini berada di dalam perjanjian. Makanya ada perjanjian yang ya, karena kita ini anak Tuhan, dikatakan iblis ini tidak bisa apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, makanya dia mencari apa? Mencari celah. Makanya Bapak Ibu Saudara, selama kita berada di dalam perjanjian dengan Kristus dan kita hidup di dalam perjanjian, celah itu enggak akan ada. Tapi ketika kita membuka celah itu, ya, pintu terbuka. Saudara ingat kisahnya Ayub. Iblis itu muter-muter aja di rumahnya Ayub. Dia tidak bisa masuk. Sehat semua. Ya, harta bendanya utuh semua. Kemudian ketika dia ya bersama-sama anak-anak Allah itu menghadap Tuhan, dia ditanya sama Tuhan, kamu lihat hambaku Ayub? Iya Tuhan, aku lihat dia diberkati begini-begini. Coba kalau engkau buka perlindungan itu, pasti dia akan mengutuki. Karena dia beribadah
dia beribadah itu karena engkau berkati. Gitu. Oh, silakan buka. Saudara, semua habis. Anaknya habis, hartanya habis, anak buahnya habis, teman-temannya habis. Dan saudara lihat bagaimana Ayub ini diuji. Dia tidak pernah mau melepaskan perjanjiannya dengan Tuhan. Dalam suka dan duka. Bahkan istrinya pun ingin dia lepaskan ibadahmu. Lepaskan pelayananmu. Ayub enggak. Dia tetap melakukan. Bahkan dia bilangin istrinya itu apa? Perempuan gila. Saudara, tetapi Ayub itu tetap melayani Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Nah saudara, covenant ini, saudara, perjanjian itu akhirnya apa? Membuat Ayub mengalami apa? Pemulihan. Karena hanya seketika lamanya ujian itu diberikan. Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu menjadi piatu. Dan akhirnya dia dipulihkan double porsi. Seringkali banyak orang dengan mudah meninggalkan hal-hal yang rohani. Saya kasih tahu. Ibadah meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah hanya karena untuk apa? Soal arisan. Nah, kita ini terikat dengan perjanjian darah, saudara. Iblis itu tidak pernah akan masuk dalam hidup kita, area kita. Kalau kita sendiri tidak membuka celah. Mari kita lihat, saudara, ada beberapa hal yang menarik. Di dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-6, ayat ke-4. Saudara, tindakan dari iman kita ini adalah, yang pertama adalah baptisan. Dikatakan begini, saudara, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru ini adalah dampak dari sebuah tindakan iman. Tindakan iman itu tindakan karena apa? Mengambil keputusan di dalam perjanjian Kristus. Karena yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi dampaknya itu udah hidup yang baru, saudara. Hidup yang baru. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dampak sebuah perjanjian kita dengan Kristus ini, kita ini apa? Dihidupkan, ya. Yang dulu mati karena pelanggaran kita dihidupkan. Kita hidup. Dan dikatakan, ya, di ayat yang ke-6 itu, kita ini punya tempat di surga. Jadi tidak perlu berkata semoga diterima. Enggak perlu. Karena kita ini sudah punya tempat. Kalau saudara ini belum punya tempat, ya saudara mungkin didoakan semoga saudara diterima di sisinya. Saudara, ini dampak dari sebuah perjanjian darah tadi, darah Kristus. Sehingga kita ini punya tempat. Jadi kalau saudara meninggal itu nggak usah takut, nggak
minta pesan tolong nanti didoakan supaya saya ini ada tempat di sana. Orang kalau sudah megang tiket, saudara, tiket pesawat, sekalipun ini saudara, uyel-uyelan penumpangnya, tempat ini nggak pernah akan diduduki oleh orang lain. Amin. Jadi nggak ada kata semoga. Kasih tahu kiri kanan, tempatmu sudah ada di surga. Gitu. Amin. Kok nggak percaya sih? Ah ini kan ragu-ragu kayaknya. Alkitab ini ya dan amin. Amin. Jadi saudara ini sebuah dampak saja. Karena kita membuat covenant dengan Kristus, dampaknya kita ini diberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Bukan di sisinya, bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di surga. Kemudian lagi saudara, kita lihat di dalam Maleaki saudara, pasal yang ketiga. Mari kita melihat tentang dampak sebuah covenant, perjanjian. Di dalam ayat yang ke-10 ya, dan 11. Dikatakan persepuluhan itu memberikan dampak. Yang pertama itu langit yang terbuka. Tuhan itu membukakan apa? Tingkap-tingkap langit. Itu dampak saudara. Bukan langit, membuka langit itu dampak dari tindakan kita. Karena sebuah perjanjian itu harus disertai dengan tindakan. Kalau sepasang suami laki dan perempuan menikah, kan pasti disertai tindakan saudara. Apa terus setelah menikah kemudian satu hidup di orang tuanya, satu hidup di suaminya, kan enggak. Mereka berdua menjadi satu. Kemudian dampak berikutnya punya anak. Dampak berikutnya bukan lagi aku dan kamu, tapi kita. Nah, ini sebuah dampak. Saudara. Kalau sebelumnya, saudara, dampak apa? Si cowok punya motor, kalau mau pakai pasti saya pinjam motornya ya, gitu. Tapi kalau sudah menjadi apa? Suami istri, menjadi teman seperjanjian, bawa saja, ya kan? Nah, mari kita lihat saudara, dampak. Ya, saya baca ya saudara ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan mengajarkan kepada umatnya membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan itu tujuannya supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dampaknya saudara, Tuhan berkata apa? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Artinya dengan tindakan karena percaya ini, Tuhan membukakan tingkap langit. Kita berada di langit yang terbuka. Artinya apa? Tuhan ini membuka yang namanya penghalang, selubung-selubung. Kemustahilan. Ini memang bagiannya Tuhan. Saudara. Tapi ini adalah dampak dari tindakan karena percaya isi perjanjian itu. Nah, seringkali banyak orang lebih percaya
Apa kata pendeta yang memberikan contoh orang Israel? Ya, kan ada di YouTube, ada hamba Tuhan yang sekarang ini orang Israel nggak pernah, sudah tidak lagi membawa persepuluhan. Yang diambil contohnya itu Israel yang tidak taat. Bahkan orang Kristen yang tidak taat juga banyak. Saudara. Kalau saudara ini diberikan contoh orang Yahudi yang tidak taat, orang Kristen yang tidak taat, saudara akan mengikuti ketidaktaatan mereka. Tetapi kalau saudara melihat kembali kepada firman Tuhan, bawalah. Gitu. Saudara akan, kalau memahami tentang perjanjian ini, saudara akan melakukan. Karena saudara, berkat dan kutuk itu tergantung dari apa? Tindakan kita. Dari ayat 9 ini dikatakan begini, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Jadi kutuk ini terjadi karena tindakan. Saudara. Saudara paham sampai di sini? Jadi itu hanya dampak saja. Saudara yang namanya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tidak ada yang namanya akibat itu tanpa sebab. Kemudian saudara, dampak yang Tuhan janjikan dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini dampak saja. Kalau saudara bertanya kok hidupku min terus, Pak. Saudara melakukan enggak perjanjian itu? Isi dari kitab perjanjian ini. Makanya Alkitab ini kan perjanjian, saudara, namanya kitab perjanjian. Orang-orang yang tidak melakukan isi perjanjian ini, saudara, itu pilihan. Berarti dampak yang dialami berbeda dengan orang yang melakukan isi perjanjian. Dikatakan di ayat yang ke-10 bagian terakhir tadi, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Saudara, Daud ini seorang raja. Dia bukan hanya raja, tapi dia seorang pelayan Tuhan, seorang penyembah, worshiper, seorang penulis mazmur. Menjadi raja itu kan hanya dampak dari hubungan dia dengan Tuhan. Karena dia berkata, siapakah aku ini? Ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ayah ibunya saja meninggalkan dia. Dan dia seorang gembala kambing domba, saudara. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Itu hanya dampak, saudara. Sehingga hidupnya diberkati dan berkelimpahan. Dan dia mempersiapkan pembangunan bait Allah, rumah Tuhan. Yang akhirnya dibangun oleh anaknya. Kalau kita mempersiapkan sesuatu, dan Tuhan percayakan, kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan, generasi kita akan menyelesaikan. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan dan generasi berikutnya tidak bisa menyelesaikan, bahkan hilang, saudara, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Tuhan ada sama dia? Karena Tuhan itu Tuhan yang berpihak loh, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Roma 9 ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan itu berpihak. Berpihak kepada orang yang hidup dalam perjanjian. Makanya Tuhan itu mengikuti orang yang mengikuti Tuhan. Karena kan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu katakan kepada gunung itu pindah, pindah dia. Tuhan itu berpihak kepada orang yang punya iman.
Tuhan berpihak kepada orang yang mengikuti Tuhan. Makanya saudara, dari Roma 9 tadi juga ditulis di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kenapa Esau ini memiliki aset tapi sunyi sepi? Punya toko tapi sepi. Dia punya apa lagi? Tanah, tapi padang gurun. Kenapa? Karena Esau tidak mau hidup di dalam perjanjian. Hubungan Yakub dengan Tuhan dan hubungan Esau dengan Tuhan itu ternyata memberi dampak dalam hal yang jasmani. Berbeda, saudara. Kalau saudara melihat sebelumnya kisahnya Abraham dengan Lot, ya. Hubungan Abraham dengan Tuhan dan hubungan Lot dengan Tuhan itu membuat perbedaan di dalam hidupnya, yaitu masalah aset, masalah tanah dan sebagainya. Karena kalau orang itu diberkati Tuhan, salah satu bukti itu adalah dipercayakan tanah, saudara. Bukan hanya 1 kali 2, tapi tanah. Kita kembali di dalam tadi Maleakhi tadi. Itu kan menarik, saudara. Karena di bagian terakhir ya, Maleakhi pasal 3 ini, ayat 18 dikatakan begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah. Yang membuktikan atau yang bisa dilihat antara orang benar dan orang fasik itu dalam hal apa? Ibadah. Kalau saudara memilih untuk bermain-main daripada beribadah, itu orang fasik. Yang mengerti katakan amin. Itu saudara. Yang kelihatan. Jadi ibadah itu akan membuat perbedaan. Karena ibadah ini kan sebuah tindakan karena dia apa? Berada di dalam covenant, dalam perjanjian dengan Tuhan. Di dalam Ibrani itu juga dituliskan, Rasul Paulus menuliskan. Jangan membiasakan diri apa? Seperti orang lain. Tapi supaya apa? Ibadah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, Maleakhi pasal 3. Ada sebuah efek, ada sebuah dampak selain berkat yang dicurahkan sampai berkelimpahan. Di ayat 11 itu dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ada sebuah proteksi, ada perlindungan, saudara, yaitu terhadap apa? Terhadap hasil. Terhadap hasil. Saya mempercayai sekali, saudara, firman Tuhan. Makanya sekalipun situasi pandemi, situasi, saya tidak pernah takut. Ini sudah melewati. Justru di saat pandemi, saya diberkati berlimpah-limpah. Tapi kan ada banyak berkata, Pak sepi Pak. Saya bilang, Tuhan itu tidak pernah kenal sepi untuk anaknya yang sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Di saat pandemi pun saudara,
Saya tetap menjalankan tritugas gereja. Koinonia, ibadah tetap jalan. Mau online, mau onsite. Kalau orang yang jemaat online ya saya layani online. Jemaat onsite ya saya layani onsite. Kemudian apa? Diakonia tetap jalan. Kita Gerbang Indah ini tidak pernah libur. Sekalipun banyak orang yang alami penurunan, yang ngasih apa naik turun ya saudara. Saya konsisten aja. Tidak Gerbang Indah. Karena pandemi saudara yang mahasiswa 50%. Tidak saudara. Itu sebuah konsistensi. Makanya kalau kita ini saudara ketika berada di titik rendah, kita mengubah perjanjian. Ini sebuah pelanggaran yang serius. Saya tidak pernah mengurangi takaran sedikit. Kasih bagiannya diakonia, Gerbang Indah, Gerbang Indah. Apakah ketika membagikan semua sudah ada? Enggak, saudara. Saya juga ingin bendahara belajar sesuatu. Kalau ingin jadi bendaharanya Tuhan itu diuji lewat apa yang dipercayakan. Saya juga punya tanggung jawab yaitu selain diakoni adalah apa? Marturia. Pemberitaan Injil. Lewat apa? Media, lewat traktat. Malah sekarang lebih luas lewat YouTube. Pelayanan keluar, ya kan? Sebulan sekali saya keluar. Mau misi kemana? Sebuah konsistensi, saudara. Bukan cinta dunia. Kalau abang kasih uang, abang sayang. Kalau abang nggak kasih uang, abang aku tendang. Itu cinta dunia, saudara. Orang yang hidup di dalam perjanjian itu konsisten. Tidak tidak disebabkan oleh, ya kan. Kalau aku ini, kalau dia baik sama aku akan lebih baik sama dia. Itu orang dunia, orang kafir pun bisa. Kalau dia menyakiti aku bisa lebih menyakiti dia. Itu cintanya dunia, saudara. Masa kita kayak orang dunia? Konsisten penting. Hidup dalam perjanjian ini, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami surut, tapi kita tetap percaya. Makanya saya paling suka ini bunga ini, teratai. Mau kering dia tetap konsisten di atas. Ya. Mau meluap airnya dia tetap konsisten di atas. Karena apa? Akarnya kuat. Dia tidak mudah terhanyut. Banyak orang Kristen akarnya tidak kuat. Diberkati sedikit terhanyut. Ya kan? Saya kadang-kadang gini, baru punya mobil satu. Begitu hari Minggu ada mall buka baru, dia milih ke mall. Saya bilang ini baru mobil satu. Coba kalau mobilnya ada dua. Lenyap dia dari peradaban. Karena saudara, pilihan kita dihadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan, saudara. Dan Tuhan kan ingin melatih kita konsisten. Ada sebuah perlindungan buat orang-orang yang konsisten. Saudara, Tuhan ini lewat persepuluhan itu dia memberikan batu penguji. Itu batu penguji, saudara. Batu penguji apa? Ketaatan. Suruh bawa, ya bawa aja. Taat. Batu penguji apa? Kejujuran. Kan apa? Seluruh. Kan orang lain nggak tahu seluruhnya itu jumlah berapa. Saudara kalau dengan Tuhan jangan bicara nominal. Apa yang tertulis? Seluruh. Amin. Memangnya Tuhan nggak lihat, saudara. Saudara ingat yang lalu kan kita belajar dari si siapa? Ananias Safira. Dia bilang seluruh kan, ternyata itu dipotong, saudara.
Seluruhnya. Dan ini kan sebuah konsistensi ujian dari waktu ke waktu. Apakah kita ini bisa berubah setia? Kan ini kesetiaan yang diuji. Karena uang itu bisa mengubah kesetiaan orang. Gambar siapakah ini? Orang loyo begini tanya, kamu enggak punya uang tahu? Kok tahu? Enggak perlu dengar suara Tuhan, wajah loyo itu udah tahu kalau randidit. Coba lihat wajah kiri kanan, loyo atau enggak? Haleluya. Saudara, itu mengubah, saudara, mengubah. Ini ada sebuah janji perlindungan. Dari apa? Hasil. Dijamin. Ada sebuah jaminan. Hasilnya enggak akan dihabisi. Belalang belahap. Kemudian saudara, hidup dalam perjanjian ini jaminannya apa? Bahagia. Bahagia. Karena di ayat 12 ini dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi jaminannya bahagia. Kita lihat satu contoh di dalam perjanjian lama, saudara, yaitu Rut. Mari kita lihat kitab Rut. Rut pasal 1, ayat yang ke-11. Sudah ngerti kisahnya karena saya sudah pernah khotbah ya, semua. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Nah, ini janda-janda ini kan banyak kan yang dipikirkan punya suami lagi. Dan ibu mertuanya tahu. Karena terbukti Orpa memilih bersuami lagi. Pulang kampung, siapa tahu karena masih muda ada yang meminang. Dikatakan begini, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Ini mertua yang baik. Tidak menahan menantunya untuk tidak punya suami lagi. Nikah aja. Gitu. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi Orpa ini ternyata perempuan yang tidak tahan, ya kan? Cepet-cepet nikah, nggak tahu benar atau salah nikah. Yang penting nikah. Ketemu laki-laki benar atau enggak, yang penting nikah, saudara. Ini bahaya, saudara. Makanya saudara, kalau saudara tidak bisa membuat pilihan yang benar, dan ketika saudara tahu anak saudara membuat pilihan yang salah, saudara tidak bisa berkata jangan. Itu. Saudara. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Karena mereka satu bangsa.
Rut dan Orpa ini satu kampung halaman. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi. Dan daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Rut membuat sebuah pilihan karena dia sudah mengikatkan dalam perjanjian dengan Naomi. Lewat apa? Memang awalnya memulai dengan pernikahan, saudara. Dia dipinang oleh siapa? Anaknya Naomi. Tetapi Naomi itu sebagai mertua itu mengajarkan nilai-nilai. Sehingga Rut ini menjadi menantu yang mengenal Tuhan. Dan ini kan jarang mertua yang memperkenalkan Yesus kepada mantunya. Makanya ribut terus. Kenapa? Beda iman, mau satu rumah. Ribut pasti. Iya kan? Wah Pak, saya ini susah hadapi mantu saya. Lah orang tidak dibawa ke Kristus. Kalau satu iman, satu baptisan mesti aman. Jadi saudara, perjanjian Rut dengan Naomi itu berada di dalam sebuah covenant, sebuah perjanjian. Rut tahu, bukan hanya kamu sebagai mertuaku, tetapi aku ini sudah menjadi bangsamu karena menikah dengan anakmu. Bangsamulah bangsaku, dan perhatikan bagian terakhir, Allahmulah Allahku. Ini dia menempatkan diri di dalam perjanjian Tuhan. Ya. Hubungan Rut dan Naomi, ini Rut sudah melihat bahwa ini kita ini sudah membuat sebuah covenant dengan Tuhan. Kita ini berada di dalam satu perjanjian. Sekalipun ini bukan hanya sumur yang kering. Ini laut kering loh saudara. Naomi ini sudah kayu mati saudara. Tidak ada harapan. Dan dia menyampaikan sebuah realita. Bahwa aku ini sudah nggak ada harapan. Kalau toh aku mau menikah lagi dan punya anak malam ini juga, masa mau menunggu lagi. Ikut aku itu tidak ada harapan. Tapi Rut menghargai perjanjian. Dan orang-orang yang menghargai perjanjian dan hidup dalam perjanjian, saudara, itu menempatkan dia di garis yang benar. On the track. Karena di dalam pasal yang kedua, saudara lihat bagaimana Rut itu memulai. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anak. Dia mau memulai hidupnya dari pemungut jelai. Pemungut bulir-bulir jelai yang ditinggalkan oleh orang. Itu jadi pemungut sampah, saudara. Banyak orang tidak mau memulai dari kerendahan hati. Pinginnya jadi bos. Kerja, pinginnya cepat-cepat gaji. Orang saudara kalau kerja yang dicari gaji, ya saudara.
Hah? Nggak akan dapat uang banyak. Saya bersyukur kalau kerja itu yang tak cari apa? Ilmunya. Sehingga terus saya punya akhirnya dipacu untuk cari ilmu terus. Karena hal yang materi itu dampak saja. Dampak saja. Saudara memulai dari kerendahan hati. Bahkan bangsa Israel itu pintu masuknya adalah mana? Yeriko. Yeriko itu kota yang paling rendah di bumi. Itu di bawah permukaan laut min 300. Kalau saudara itu nggak tahan di tempat min, ya, saudara nggak akan sampai plus. Saudara. Karena di tempat min kita ini diuji. Hikmat bagaimana mengelola. Dikasih hikmat bagaimana berjuang mendapatkan. Ya. Nah, dari tempat rendah, saudara, bisa nggak orang tahan uji? Karena di tempat rendah ini pondasi. Pondasi. Dan saudara perhatikan, orang yang berada di dalam perjanjian dengan Tuhan, itu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di ayat yang ketiga, pergilah ia, dikatakan lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, Tuhan itu sudah atur orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Memang Alkitab mengatakan kebetulan. Nah ini kan kalau orang, wah kebetulan ya kan. Tapi Tuhan itu turut bekerja. Memang sudah diatur skenarionya begitu. Orang yang berada di dalam perjanjian itu mendekati berkat. Nah, jalan ini. Orang yang mengikuti orang yang berada dalam perjanjian, dia mengikuti jalannya Tuhan. Dan jejak kaki Tuhan itu tambang emas, saudara. Kan di surga emas semua jalannya, ya kan? Kalau saudara mau mengikuti Tuhan, saudara akan menemukan tambang emas. Kalau saudara nggak ngikuti Tuhan, pantas banyak masalah. Ya kan? Banyak salahnya. Nggak nemukan emas, banyak salahnya. Itu orang salah buat pilihan, saudara. Kemudian saudara? Ini kebetulan berada di tanah milik Boas. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, kiranya Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Perhatikan ini. Ini awal. Tuhan itu mempertemukan Rut dengan Boas ini. Dari manakah perempuan ini? Bukan perempuan ini yang cari muka. Bukan Rut yang pasang paha, ya kan, di depan Boas. Pasang muka, ya kan. Gaya centil. Enggak. Boas yang melihat Rut. Ya kan? Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun. Banyak saudara pasang paha centil, pasang kelek. Angkat-angkat kelek, saudara. Yang memulai itu Boas. Bukan Rut. Tapi ini yang namanya serendipity. Tuhan itu turut bekerja. Tuhan yang atur acara ini. Dia bertanya kepada penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia
pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai itu di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sudah perhatikan. Kualitas Rut. Dia ikut mertuanya. Dia memulai dari tempat yang rendah. Dia, Rut ini dalam sejarahnya itu anak raja. Raja Moab sama Orpa itu. Tapi dia mau memulai dari tempat yang rendah. Dan Tuhan itu begini, emas itu saudara, sekalipun jatuh ke comberan akan diangkat lagi. Tapi kalau saudara itu bangkai jatuh ke comberan, timbun sekalian. Makanya kalau saudara ini seringkali begini, kalau saudara mempercayai bahwa saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara boleh jatuh. Tapi bangkit atau enggak. Maka yang menandai orang benar atau orang fasik itu ketika jatuh bangkit atau tidak. Kan 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Kalau saudara jatuh enggak bangun-bangun, orang fasik lah saudara. Nah gimana Pak saya? Akhirnya begini, nyalahkan Tuhan, nyalahkan teman, nyalahkan keadaan, nyalahkan situasi. Orang fasik itu. Saya seringkali menemukan orang-orang Kristen itu orang, tapi orang hatinya fasik. Rut ini jatuh saudara. Dia ini pikirnya mau nikah, kemudian bahagia. Semua orang yang hadir dalam pernikahan memberikan ucapan selamat. Selamat berbahagia ya Rut, selamat berbahagia. Tapi di tengah jalan ada badai yang besar. Dan suaminya terhempas. Tapi saudara, keputusan kita itu menentukan jalan hidup kita. Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di ayat 8 dikatakan, sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lihat saja ke belakang yang sedang disapit orang itu. Lihat saja ke ladang yang sedang disapit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja. Ini bukan hanya menerima favor, saudara, kemurahan, tapi juga dia menerima perlindungan. Orang yang hidup di dalam perjanjian itu, ya, Tuhan kasih perlindungan, kasih, berikan kemurahan. Karena saudara, kalau Tuhan itu memberikan kemurahan kepada seseorang, diwujudkan, orang juga berkemurahan berarti. Makanya kalau orang ya, disengit sana, disengit sini, disengit sana, ini orang masalahnya dengan Tuhan. Karena kalau kita ini saudara, ya, Tuhan bermurah hati kepada kita, mungkin kita ini enggak diterima di sini. Tapi Tuhan pasti ada orang bisa terima. Kalau di sini menolak, sana menolak, sini menolak. Ini problem ini orang. Rut ini saudara, keputusan dia mengikuti Naomi ini memberi dampak. Memang tidak ada kadabra saudara. Ya, tidak simsalabim. Mulai dari tempat yang paling
rendah. Pertanyaannya, bisakah kita? Dia terima proteksi, perlindungan. Boas pesan kepada pengerja laki-laki itu, jangan ganggu dia. Karena bosnya sudah bilang. Kemudian dia juga apa? Dia tidak perlu susah. Dia kasih kemurahan hati. Dan singkat cerita, saudara, Rut akhirnya persunting oleh Boas dan melahirkan anak dan cucu. Dan dialah neneknya Daud. Kenapa Rut mau memilih hidup di dalam perjanjian? Saudara hari ini keadaan saudara bagaimana, saudara? Apapun keadaan saudara, saya tidak tahu. Tetapi kalau saudara mau membuat covenant, hidup dalam covenant dengan Tuhan, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya, hari Minggu aku tetap mau ibadah kepada Tuhan. Itu tindakan saudara ini memiliki bobot, saudara. Tidak ada namanya tindakan benar itu tidak akan memberi dampak dalam hidup saudara. Tuhan itu pegang perjanjian. Kalau saya ingin diberkati, persepuluhan itu adalah tindakan hidup di dalam apa? Perjanjian. Tuhan tidak pernah melihat nominal, saya juga gitu. Bukan nominalnya, tapi ketaatannya, kejujurannya, kesetiaan. Mari kita lihat bagian yang terakhir, Ulangan. Ya, terakhir baru Ulangan. Siap Ulangan? Oh, amin. Ini baru Ulangan pertama. Nanti pulang dari sini Ulangan kedua. Praktek. Ulangan pasal 28. Ayat yang pertama. Setelah itu tim musik siap ya. Dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu. Rut itu tidak nyari-nyari berkat, berkat itu yang datang. Saudara, banyak orang kerja itu banting tulang, tulang dibanting-banting. Minggu harusnya ibadah tetap kerja. Tapi saudara, hasilnya juga min. Karena apa? Jerih payah itu tidak membuat orang kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bukan menjadi hanya lewat saja, enggak sudah. Tapi menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ini di mana saja, mau di kota, di desa, di ladang. Tidak seperti nasihat orang fasik itu berkata, oh kamu enggak cocok kalau kerjanya di air, kamu cocoknya kerjanya di darat. Setelah pindah darat, orang fasik lagi nih, oh kamu enggak cocok di darat, kamu cocoknya di udara. Bingung saudara. Tapi orang yang diberkati Tuhan tuh mau di kota, mau di ladang. Ya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Jadi Tuhan tuh kalau saudara ini ada musuh itu dibiarkan. Amin.
Jangan ditengking-tengking, itu dari Tuhan. Tapi saudara perhatikan, saudara itu harus buat tindakan pukul dia. Karena Tuhan janji musuh yang berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Kalau saudara nggak bisa pukul ya nggak menang. Saudara. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Perhatikan saudara 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu. Lumbung berarti ada persediaan. Dan di dalam segala hasil usahamu. Usaha apa saja? Karena dikatakan segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika, perhatikan, engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jika kamu hidup dalam perjanjian dengan Dia, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, tetap naik. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepada-Nya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Berkat itu dampak dari keputusan kita hari ini. Haleluya. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita buat kampanye. Ku hidup karena percaya. Kami deklarasikan Kau yang berjanji
Terima kasih Tuhan. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tangan sama-sama. Katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi katakan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan aku punya. Aku punya Dengan iman kami berkata punya Tuhan yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima kelimpahan. Terima sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karuniakan kepada setiap kami kekuatan untuk hidup di dalam perjanjian dengan Engkau. Anugerahkan kepada kami roh iman. Kami hidup di dalam perjanjian dengan Engkau. Nah, kami rindu menggenapi seperti apa yang Tuhan katakan hari ini kepada kami. Kami sadar akan kegagalan kami. Kami sadar akan ketidaktaatan kami. Kami sadar Tuhan akan pemberontakan kami. Tapi kami percaya
Tuhan ampuni kami pagi hari ini. Engkau bebaskan kami, Engkau ampuni, Engkau pulihkan hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terima pemulihan. Oh, tidak mata kursiya. Terima kesembuhan, terima pengampunan. Oh, masih diki. Imaya sandana masuk. Mari percaya, percaya, percaya. Dinama siri dia masuk. Orang yang percaya bersyukur, menaikkan syukur kepada Tuhan. Ini sinamo, kinana masih. Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang disampaikan terjadi dan pasti digenapi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak, setiap kerinduan mereka untuk hidup di dalam perjanjian. Maka meminta anugerahkan kepada mereka kekuatan untuk hidup benar. Anugerahkan pada mereka kekuatan untuk menanti-nantikan Engkau. Berikan kepada mereka kesabaran dan tahan uji untuk menemukan titik terobos itu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Firman-Mu tidak pernah gagal. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan mengerjakan dalam hidup kami. Dan memberi dampak bagian yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Maka pagi hari ini kami terima kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kekuatan untuk menerobos. Kekuatan untuk menaburkan benih. Kekuatan untuk mengulurkan tangan. Kekuatan untuk menantikan waktu yang Tuhan sudah tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti terus berdoa. Karena kami tahu panggilan Tuhan. Kami adalah rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih terus kami akan perjuangkan negeri ini. Perjuangkan bangsa ini. Perjuangkan suku-suku bangsa. Perjuangkan kota ini. Bahkan kami memperjuangkan orang-orang di sekitar kami. Bahkan semua orang. Sampai setiap lutut bertelut. Dan sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya ketika kami memulai dari hidup kami. Maka keluarga kami, anak-anak kami, mereka menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Dan kami percaya situasi keadaan apapun itu menjadi pijakan kami. Untuk kami melihat mujizat itu dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami dapat berkata kami adalah rumah mujizat. Karena apapun, keadaan apapun, situasi apapun, kami punya Tuhan. Sang pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menceritakan, menjadi rumah kabar baik bagi semua orang. Loh, aku punya Tuhan yang besar. Sehingga orang akan melihat. Bukan hanya mendengar, tapi mereka melihat Engkau ada di dalam kami. Dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami kembali ke keluarga kami masing-masing. Komunitas kami, Tuhan berkati. Karena kami percaya berkat Tuhanlah yang memberikan kepada kami kesanggupan mengerjakan semua perkara dan membuatnya berhasil. Maka Tuhan berkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah Tuhan. Dialah
yang berjanji dan sanggup menepatinya. Amin. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang Dia sudah buktikan dicurahkan darahnya bagimu. Supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, Amin. keluarga rumah Amin. tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Tuhan membuat engkau berhasil, Amin. berkelimpahan dan berkemenangan. Dan jangan seorang pun takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama di dalam nama Yesus Kristus berkata, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.